Tengah malam ketika seorang pria dewasa perlahan masuk ke kamar seorang anak kecil. Dia mengarahkan pistol ke arah anak yang sedang tidur. Dia tampak gugup dan meminta maaf kepada anak itu, memanggilnya Cody. Kegaduhan tiba-tiba membuatnya menarik pelatuk. Tembakan itu membangunkan Cody. Pria itu menangis dan meminta maaf kepadanya. Lanjut ke beberapa bulan kemudian, pasangan bernama Jesse dan Mark Hobson telah disetujui sebagai orang tua asuh. Mereka duduk berhadapan dengan Natalie, seorang pekerja di panti asuhan. Dia memberitahu mereka tentang seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Cody. Ayah Cody tidak pernah ada, dan ibunya meninggal saat dia baru berusia 3 tahun. Cody tidak memiliki banyak pengalaman baik dalam sistem panti asuhan. Orang tua asuh sebelumnya telah meninggalkannya, membuatnya hidup sendirian selama sekitar sebulan sebelum dia diselamatkan. Cody memiliki masalah tidur, tetapi dia tangguh dan cerdas. Natalie berpikir dia akan sempurna untuk diadopsi oleh keluarga Hobson. Setelah menemukan anak yang sempurna untuk mereka, keluarga Hobson pulang dengan bahagia hari itu. Anak laki-laki mereka yang masih muda, Sean, telah meninggal karena tenggelam secara tidak sengaja di bak mandi. Ini memiliki dampak besar pada pasangan itu, tetapi sekarang mereka siap menyambut anggota baru ke keluarga mereka. Di rumah, mereka mendekorasi ulang rumah agar sesuai untuk Cody. Mark menurunkan setiap gambar Sean dari dinding dan hanya meninggalkan gambar keluarga mereka. Dia juga memasang pegangan tambahan di dinding di sebelah bak mandi. Nanti hari itu, Jesse memberitahu kelompok dukungan dirinya tentang keputusan mereka untuk mengasuh Cody. Semua orang di sana senang untuknya. Jesse mengalami kesulitan tidur sejak kematian Sean. Keesokan harinya, pasangan itu dengan tidak sabar menunggu kedatangan Cody. Mobil Natalie parkir di jalan masuk mereka dan mereka bergegas melihat Cody. Dia menyapa pasangan itu dengan selamat pagi. Dia membawa sebuah kotak yang dibantu Mark untuk membawanya ke dalam. Saat Cody melihat-lihat rumah, gambar keluarga dengan Sean tampaknya menarik perhatiannya. Dia menatapnya, saat Mark memberitahunya tentang koleksi permainan mereka. Orang dewasa kemudian membawanya ke kamar barunya yang dia sukai, terutama tirai dengan gambar kupu-kupu di atasnya. Natalie memberitahu mereka bahwa Cody suka mengoleksi kupu-kupu sebagai hobi. Nanti malam, pasangan itu menidurkan Cody. Namun setelah mereka pergi, Cody duduk dan membuka kotak yang dia bawa bersamanya. Di dalamnya terdapat sebotol soda dan sebuah buku tentang kupu-kupu. Dia menyesap soda dan mulai membaca buku di bawah selimut menggunakan senter. Dia tidak tidur sama sekali. Keesokan harinya adalah hari pertamanya di sekolah. Hari itu di sekolah, Cody bertemu Annie dan berteman dengannya. Jesse sedang melipat cucian Cody hari itu ketika dia menemukan kotak rahasianya. Di dalamnya ada bukunya tentang kupu-kupu, beberapa kaleng soda, dan sebotol stimulan. Saat dia menidurkannya malam itu, dia bertanya tentang kotak itu. Menurutnya, stimulan dan kaleng soda itu untuk membantunya tidak tertidur. Dia menambahkan bahwa ketika dia tertidur, cangkerman datang. Berpikir bahwa anak itu hanya mengalami mimpi buruk, Jesse mengabaikannya. Dia memberitahunya bahwa pria itu akan pergi dengan sedikit penalaran. Namun, Cody percaya bahwa cangkerman memakan ibunya dan selalu bersamanya. Jesse menidurkannya dan pergi ke Mark di ruang tamu mereka. Dia merasa menyesal telah menggeledah kotak Cody. Dia merasa seperti telah menginvasi privasinya, tetapi Mark meyakinkannya bahwa itu demi kebaikannya sendiri. Beberapa saat kemudian, mereka menonton film bersama. Tiba-tiba, beberapa kupu-kupu terbang ke dalam ruangan. Mereka terlihat holografik. Pasangan itu sangat terkejut melihat begitu banyak sekaligus. Mark menangkap satu di dalam toples untuk Cody, sementara Jesse menutup jendela. Saat jendela ditutup, semua kupu-kupu menghilang. Pasangan itu tertegun. Jesse sulit tidur malam itu. Dia turun ke dapur di mana dia mendengar suara aneh. Dia melihat-lihat untuk memastikan apakah ada penyusup. Tiba-tiba, Sean muncul di ruang tamu yang gelap. Jesse terkejut, sebuah gelas jatuh dari tangannya dan pecah. Saat dia melihat ke atas lagi, Sean sudah tidak ada. Dia pergi ke kamar Cody untuk memeriksanya. Dia tidur dengan tenang. Lanjut ke hari berikutnya, Jesse kembali ke kelompok dukungan dirinya. Dia memberitahu mereka tentang melihat Sean. Menurutnya, Sean tampak marah karena digantikan oleh Cody. Nanti hari itu, Mark memperhatikan Cody menatap gambar keluarga mereka dengan Sean di dalamnya. Dia berbicara kepada pasangan itu tentang Sean. Mereka dengan penuh kasih menjawab semua pertanyaan Cody. Setiap malam, kupu-kupu muncul lagi. Mereka melihat-lihat ketika tiba-tiba, Sean muncul di ruangan itu. Dia mengenakan pakaian yang sama seperti di gambar keluarga mereka. Pasangan itu sangat terkejut. Mereka mendekatinya untuk menyentuhnya. Saat mereka melakukannya, mereka menyadari bahwa dia sebenarnya nyata. Tapi Sean tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, kita melihat Cody bangun. Dia turun dan meminta maaf kepada pasangan itu. Sarapan keesokan harinya canggung. Jesse dan Mark tidak tahu harus berkata apa. Mereka masih terkejut. Namun mereka percaya bahwa kemunculan Sean ada hubungannya dengan Cody. Cody meminta maaf kepada mereka untuk sesuatu. Kemudian, saat Cody pulang dari sekolah, keluarga itu menonton video Sean. Ini adalah video Natal dan ketiganya terlihat sangat bahagia di dalamnya. Malam itu setelah Cody tertidur, Mark dan Jesse tetap berada di ruang tamu. Tiba-tiba, ruangan itu menyala dengan lampu Natal, dan sebuah pohon Natal juga muncul.
Saat itu, Xion muncul mengenakan pakaian yang dia kenakan di video. Video itu telah menjadi kenyataan. Mark dan Jesse tertegun. Mereka akhirnya menyadari bahwa Cody diberkahi dengan kekuatan supernatural. Semua mimpinya menjadi kenyataan saat dia tidur. Namun, ketika dia bangun, mimpinya menghilang. Lanjut ke hari berikutnya, Cody menggambar-gambar seorang pria dan mulai mencoretnya. Dia memberitahu Annie bahwa itu adalah Chunkerman. Kadang-kadang ketika Cody mencoretnya, itu membuat pria itu menjauh. Jesse menempatkan kembali gambar-gambar Xion agar Cody bisa melihatnya. Dia ingin bertemu anaknya yang sudah meninggal lagi. Namun, Mark tidak menyukai ide itu. Dia menuduh Jesse menggunakan Cody untuk memenuhi keinginannya. Namun Jesse bersikeras bahwa Cody adalah satu-satunya yang bisa membantu mereka sembuh. Kesal, Mark menyingkirkan bingkai foto. Keesokan harinya, Cody membawa kupu-kupu yang terjebak dalam toples ke sekolah. Namun pengganggunya, Tate, memecahkannya. Cody telah begadang sepanjang malam karena takut pada Chunkerman, jadi dia hampir tertidur di kelas. Selama istirahat makan siang, dia mendapatkan izin untuk beristirahat di kelas sebentar. Dia sendirian di sana ketika dia tertidur. Cody bermimpi tentang Chunkerman. Berkah Cody juga merupakan kutukan. Selain mimpinya, mimpi buruknya juga menjadi kenyataan. Saat Cody tidur, pengganggunya memasuki kelas dan menghadapi Chunkerman. Annie melihat Chunkerman memakan Tate dan berteriak ketakutan. Cody bangun, tetapi Tate telah menghilang. Polisi datang ke sekolah untuk menyelidiki hilangnya Tate. Cody tidak bisa tidur sekarang, jadi dia minum kopi untuk menghindari tidur. Malam itu, Cody membaca buku tentang kupu-kupu seperti biasanya. Tiba-tiba, dia mendengar suara. Dia memeriksa di bawah tempat tidur ketika tiba-tiba, hantu Tate muncul di depannya dan menyeretnya ke bawah tempat tidur. Cody mencoba melawan dan berteriak, "Saya bangun." Sementara itu, Xion muncul di hadapan Jesse. Dia juga mengatakan, "Saya bangun." Cody berteriak keras yang membuat mimpi-mimpi itu menghilang. Jesse bergegas ke arahnya, bertanya apa yang salah, dan mencoba menenangkannya. Keesokan harinya, Jesse berbicara dengan seorang dokter tentang insomnia Cody. Sementara itu, Cody dan Mark pergi berbelanja dan membeli barang-barang untuk kamar Cody. Ketika mereka pulang, dua polisi berada di depan rumah mereka. Mereka ingin mewawancarai Cody tentang hilangnya Tate. Nanti hari itu, Cody bertanya kepada pasangan itu tentang kematian Xion, tetapi pasangan itu mengabaikan pertanyaannya. Jesse mencampurkan pil tidur yang diresepkan dengan susu Cody, tanpa sepengetahuan suaminya. Dan dia meminumnya. Mark memberitahu Cody bahwa Xion meninggal karena tenggelam saat menidurkannya. Obat membuat Cody tidur nyenyak malam itu. Jesse dan Mark berada di ruang tamu lagi. Beberapa waktu kemudian, Xion muncul di hadapan mereka, tetapi dia terlihat jahat dan muntah air. Mark bergegas untuk membangunkan Cody, tetapi dia tidak bisa bangun karena obat. Segera, mimpi berubah menjadi mimpi buruk. Makhluk tinggi muncul di depan Jesse di ruang tamu. Dia berlari ke kamar Cody dan mengunci pintu. Mark khawatir tentang Cody yang tidak bangun. Saat itu, Jesse mengakui telah memberinya obat tidur. Dia menyaksikan dengan ngeri saat makhluk itu melahap Mark. Tiba-tiba, dia pingsan. Dia terbangun di pagi hari mendengar Cody menelepon 911. Mark tidak terlihat dimanapun. Seolah-olah dia menghilang begitu saja. Polisi tiba di tempat kejadian dan menuduh Jesse telah memberikan obat kepada anak itu. Mereka percaya bahwa Jesse dan Mark menyiksa Cody, jadi mereka membawanya pergi. Sementara Jesse menangis meminta mereka berhenti. Cody kemudian dibawa ke Natalie. Tetapi dia juga menuduh Jesse melakukan kekerasan anak dan menyuruhnya pergi. Namun, Jesse melihat berkas Cody di meja dan berhasil mencurinya. Melalui berkas tersebut, dia menemukan seorang pria bernama Welan Yang. Dia adalah ayah dari keluarga kedua yang mengasuh Cody. Dia pergi menemuinya, yang memberitahunya bahwa dia dan istrinya mengasuh Cody selama 15 bulan sebelum mimpinya menelan istrinya juga. Dia sangat marah pada Cody sehingga hampir membunuhnya. Ini adalah adegan yang kita lihat di awal film. Dia kemudian memintanya untuk membunuh Cody agar tidak ada orang lain yang menjadi korban mimpi buruknya, tetapi Jesse menolak. Dari berkas tersebut, dia juga menemukan informasi tentang ibu Cody dan laporan rumah sakitnya. Dia memutuskan pergi ke rumah sakit dan menyelidikinya lebih lanjut. Rumah sakit memberinya barang-barang milik ibunya. Barang-barang tersebut terdiri dari bantal berbentuk kupu-kupu dan jurnalnya. Membaca jurnal dan laporan tersebut, Jesse menemukan rahasia tentang keberadaan Chunkerman. Dia kemudian pergi ke panti asuhan tempat Cody tinggal dengan membawa bantal itu. Jesse belum tidur selama beberapa malam, jadi pengasuhnya khawatir tentang dia. Tidak tahu tentang Chunkerman, mereka memberinya obat penenang untuk membantunya tidur. Cody bermimpi tentang pria itu malam itu juga. Saat Jesse masuk ke dalam gedung, dia melihat beberapa mimpi buruk di setiap ruangan. Pertama, dia terkejut oleh serbuan mengat hitam, lalu dia melihat Sean tenggelam di bak mandi. Selanjutnya, dia melihat seorang wanita mengerikan yang memutar kepala Cody. Terakhir, dia melihat Mark muncul di depannya. Ketakutan, dia menutup pintu ke ruangan itu. Dia akhirnya mencapai kamar Cody. Chunkerman berlari ke arahnya untuk menyerangnya, tetapi alih-alih melarikan diri, dia menunjukkan bantal kupu-kupu itu. Chunkerman berhenti ketika melihatnya. Jesse perlahan memeluk pria itu. Saat dia melakukannya, pria itu berubah menjadi Cody yang kemudian menghilang.
Jesse mengangkat Cody yang sedang tidur dan membawanya keluar. Natalie yang telah dilahap oleh Cangkerman kembali hidup. Dia melihat Jesse membawanya pergi, tetapi membiarkannya. Mereka melihat beberapa kupu-kupu cantik terbang di lorong. Mimpi buruknya telah berubah menjadi mimpi yang ajaib. Keesokan harinya, Jesse memberitahu Cody bahwa ibunya bernama Andrea dan bahwa dia meninggal karena kanker pankreas. Andrea menemukan tentang bakat Cody ketika dia masih kecil. Dia menulisnya dalam jurnalnya. Namun ketika Cody baru berusia 3 tahun, Andrea didiagnosis menderita kanker. Cody melihat ibunya berada di ambang kematian, berjuang melawan kanker. Dia kurus dan botak pada saat itu. Karena dia terlalu muda untuk mengenalinya sebagai ibunya, pikiran kecilnya membayangkan bahwa itu adalah Cangkerman. Dia diberitahu bahwa kanker telah mengambil ibunya. Seiring waktu, dia membuat Cangkerman, sehingga dia percaya bahwa dia yang mengambil ibunya. Ini memulai mimpi buruknya. Sekarang Cody tahu bahwa Cangkerman tidak nyata, Jesse percaya bahwa mimpi buruknya tidak akan kembali. Namun, Mark dan orang-orang lain yang telah diambil oleh Cangkerman masih belum kembali. Jesse percaya bahwa saat Cody belajar mengendalikan kekuatannya, mungkin ada kemungkinan mereka kembali. Cody berterima kasih kepada Jesse karena telah membawanya pulang dan memanggilnya ibu. Dia mulai belajar bagaimana mengendalikan bakat magisnya. Terima kasih telah menonton. Berlangganan untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan beri suka untuk membantu saluran ini.